Shalom, selamat jumpa semuanya, khususnya jemaat Tuhan di Tirta Empul, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing. Marilah kita masuk dalam perenungan firman Tuhan dalam rangka ibadah Kamis Putih 2020. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena pada saat ini kembali Engkau berkenan menjumpai kami lewat firman-Mu di malam Kamis Putih saat ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami agar firman-Mu ini memberkati kami semuanya, menguatkan kami semuanya, dan selalu memberikan kami pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini diambil dari Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 14. Demikian firman. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang dekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor, menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela. Berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakar habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya: pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam itu aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melewati darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini
akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Kamu harus merayakan sebagai ketetapan untuk selamanya. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudaraku semuanya yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bersyukur, sebab di saat ini kita masih dapat melaksanakan ibadah Kamis Putih 2020. Walaupun kita tidak melaksanakan seperti biasanya di gedung gereja secara bersama, tapi kita melaksanakannya di rumah masing-masing. Saudara, dengan beribadah di rumah kita saat ini, sesungguhnya dapat kita jadikan sebagai jembatan untuk memahami firman Tuhan yang menjumpai kita malam ini, yaitu bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sebab malam itu mereka diminta untuk berkumpul di rumah masing-masing untuk mempersiapkan diri keluar dari Mesir, untuk mempersembahkan korban bakaran, makan bersama, yang sekaligus untuk merenungkan kasih Allah, untuk merenungkan penyelamatan Allah, dan bagaimana Allah akan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan pada malam itu, perbuatan Allah sungguh ajaib. Mereka terbebas dari tragedi kematian anak sulung, terbebas dari tangisan ratapan yang menyedihkan. Saudara-saudaraku, hal ini terjadi karena Tuhan telah berfirman kepada mereka, agar darah anak domba dari korban persembahan diambil sedikit untuk membubuhkannya pada kedua tiang pintu dan ambang atas pintu rumah mereka, agar saat Allah melihat itu akan dilewatinya. Dan benar, saudara-saudara, umat Israel terluput dari tulah kematian anak sulung. Sementara apa artinya makan sayur pahit dan roti tidak beragi? Agar mereka menghayati kepahitan hidup dan penderitaan karena perbudakan di Mesir yang segera akan berlalu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan semua keajaiban ini terjadi semata-mata karena kasih sayang Tuhan. Dan umat Allah mengakui akan hal itu. Di dalam Ulangan 26 ayat 8, mereka berkata, lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancur, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Saudara-saudara, kemudian peristiwa ini harus menjadi peringatan bagi mereka dan selalu harus dirayakan, yang diberi nama perayaan Paskah. Paskah artinya melewati. Umat Allah telah dilepaskan. Umat Allah telah dilewatkan dari perbudakan. Allah telah menyelamatkan, telah melepaskan mereka dari maut anak sulung.
Allah telah melewatkan mereka dari tangisan kematian anak sulung. Saudara, dan sebagai peringatan bahwa Allah telah menyatakan keajaiban atau mujizat kasih sayang bagi bangsa Israel. Mereka memperingati Paskah setiap tahun untuk sungguh-sungguh mengerti dan tetap memahami bahwa penyelamatan Allah terjadi atas mereka karena kasih sayangnya. Keajaiban-keajaiban yang ada, semuanya semata-mata karena kemurahan Tuhan bagi mereka. Saudara, rupanya peristiwa menyejarah ini tidak hanya bermakna pada saat itu, tetapi merupakan gambaran peristiwa yang lebih dahsyat dan lebih besar, yaitu karya sejarah penyelamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab karya penyelamatan Allah di dalam Kristus menjangkau segala masa lalu, masa kini, dan masa depan, bahkan masa keabadian atau masa kekekalan. Karya penyelamatan Yesus ini diperuntukkan bagi semua umat manusia dan dunia ini agar terbebas dari perhambaan dosa. Saudara-saudaraku, dan malam ini kita akan merenungkan salah satu mata rantai karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus, yaitu perjamuan malam dan pembasuhan kaki murid-murid Yesus. Saat jelang ia akan diserahkan untuk diadili, untuk disiksa, dan untuk memikul salib. Dan kita tahu juga lambungnya ditombak, dan dari lambung itu, dari paku-paku di salib itu, darahnya mengalir, akhirnya mati, tetapi ia bangkit kembali. Peristiwa ini kita bisa memaknai bagaimana malam sebelum ia diserahkan itu, bahwa Yesus lagi mempersiapkan murid-muridnya, mengajar murid-muridnya, dan untuk mengingatkan murid-muridnya tentang karya penyelamatannya yang hanya dapat dipahami dalam keajaiban kasih sayang Allah semata. Salah satu pengajarannya adalah agar mereka tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri di dalam mengikutinya. Ini tergambar dari kisah Petrus yang akhirnya menyangkal diri atau menyangkal diri Yesus. Walaupun pada awalnya dia begitu menyatakan rasa percaya diri bahwa ia tidak akan meninggalkan Yesus. Yang berikutnya, pengajaran berikutnya adalah agar mereka dalam mengikut Yesus atau mengikut Kristus tidak berdasarkan atas tujuan pribadi atau ambisi pribadi. Kisah Yohanes dan Yakobus telah menjadi gambaran bagi kita. Mereka mengikut Yesus dengan tujuan untuk memperoleh kedudukan. Tetapi yang diharapkan ketika mengikut Yesus harus sesuai dengan misi dan tujuan Allah sendiri di dalam Kristus, yang akhirnya setiap orang percaya berada dalam kerajaan Allah yang kekal. Saudara-saudara, pelajaran yang berikutnya ketika mengikuti Yesus, agar kita tidak mengandalkan kepandaian sendiri.
ini kita bisa lihat dari gambaran kisah muridnya Thomas yang berada dalam kekecewaan dan hampir putus asa karena tidak mampu memahami kekuasaan kasih Allah melalui jalan salib. Saudara-saudara, tapi kita tahu setelah kebangkitan, cara pikir mereka semuanya berubah secara total. Dan akhirnya mereka benar-benar menjadi murid seperti yang dikehendaki oleh Yesus. Saudaraku, tentunya yang tidak kalah pentingnya ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Hal ini kita bisa maknai bagaimana para murid untuk selalu merendahkan diri dan tunduk pada otoritas Tuhan saja. Bagaimana agar para murid melayani dengan tulus, dan bagaimana agar para murid harus siap untuk mendapatkan penghinaan, perendahan, atau direndahkan sebagai konsekuensi mengikut Yesus. Saudara, selanjutnya bagaimana dengan kita? Pelajaran apa yang kita dapatkan? Makna apa yang kita dapatkan sebagai pengikut Kristus saat ini? Pertama, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan selalu tunduk pada otoritas Kristus saja, dan sungguh-sungguh percaya bahwa penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus hanya karena kasih sayang Tuhan sajalah. Bahkan saudaraku, jika kita ada dan dapat menjalani hidup sampai saat ini, semuanya karena kemurahan Tuhan semata-mata. Yang kedua, dalam kita mengikut Yesus, kita harus saling melayani. Dan ketika kita melayani, kita harus melakukan dengan tulus, tanpa memandang muka. Yang semuanya kita lakukan hanya tertuju untuk kemuliaan Tuhan sajalah. Selanjutnya, dalam mengikut Yesus dan beriman kepadanya, kita harus siap untuk menerima penghinaan, untuk menerima perendahan sebagai bagian dari iman, dan memikul salib karena Kristus, dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan orang percaya apapun kondisinya. Saudara-saudara semuanya, selanjutnya dari pengalaman hidup umat Allah yang kita baca dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 14 tadi, marilah kita mengingat dan menghayati kebesaran kasih sayang Allah dan penyelamatan Allah bagi keluarga kita masing-masing. Seperti kasih sayang dan penyelamatan Tuhan kepada umat Allah dan keluarga-keluarga umat Allah saat mereka keluar dari tanah Mesir. Saudaraku, marilah kita terus percaya dengan setia bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah menyelamatkan kita dari maut yang kekal melalui pengorbanan Kristus di kayu salib yang besok kita akan rayakan dalam ibadah Jumat Agung, dan kepada kehidupan yang kekal sebagai jaminan bagi kita lewat kebangkitan Kristus yang kita akan rayakan melalui peristiwa Paskah
atau kebangkitan Yesus Kristus. Akhirnya saudara-saudara, dalam situasi saat ini, tetaplah andalkan Yesus Kristus. Tetaplah andalkan Tuhan saja, bahwa Ia sanggup membebaskan kita dari wabah virus corona ini. Sebab itu, marilah kita tetap berdoa agar Allah turut campur tangan, menolong semua orang yang sakit agar mereka disembuhkan. Marilah kita berdoa agar Yang menangani orang-orang sakit, mereka semuanya dilindungi. Dan kita berdoa pula untuk para ahli agar diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menemukan cara mengatasi wabah ini. Tentunya juga kita berdoa untuk semua kita dan semua orang agar dilindungi dari wabah corona ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian marilah kita juga mengikuti apa yang telah disarankan kepada kita untuk tinggal di rumah saja. Dengan tinggal dan beribadah di rumah saja, kita percaya tidak akan mengurangi sukacita kita untuk bersyukur kepada Tuhan, terutama di malam Kamis Putih ini. Selamat merayakan Kamis Putih 2020. Tuhan Yesus memberkati. Amin.